warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sobat sehat semuanya. Nah, selamat datang di podcast pertama dari IDI, podcast tentang kesehatan. Yang di sini kita akan membahas isu-isu di lingkungan sekitar kita dari sisi medis, dari sisi ilmiah yang jelas nanti mudah dimengerti oleh kalian semuanya. Nah, podcast hari ini adalah podcast khusus pertama dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Blora yang bekerja sama dan bersinergi dengan Dinkesda Kabupaten Blora. Nah, podcast hari ini itu khusus memperingati Hari Bakti IDI ke-117, Dokter Berbakti untuk Negeri. Saya Dr. Riri dan hari ini kita akan membahas tentang isu yang ada di sekitar kita semuanya, tentang isu kematian mendadak di usia muda. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, untuk bahasan topik kali ini saya tidak sendirian ini. Ada seorang yang spesial, narasumber spesial dari kita, seorang ahli di bidang neurologi atau di bidang syaraf, Dr. Befri, spesialis neurologi. Terima kasih. Iya, selamat datang dokter. Siap. Terima kasih banyak sudah meluangkan banyak waktunya nih dok di sela-sela kesibukannya. Nah, boleh disapa nih dok, sobat-sobat sehat yang ada di rumah mungkin, yang ada di kantor mungkin ada yang belum kenal dokter nih atau bahkan banyak yang sudah kenal karena kan dokter ini spesial ya dok ya. Terkenal sekali dok. Monggo dokter disapa dulu. Halo warga Blora dan sekitarnya. Perkenalkan saya Dr. Befri Mahastra Sudarman, spesialis neurologi. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutyono Blora. Hari ini kita akan membahas seputar kematian mendadak pada usia muda dan dipandu oleh host kita Dr. Riri. Moga-moga bisa memberikan insight atau pandangan pada teman-teman maupun warga sekalian agar bisa setidaknya mengerti, yang kedua bisa melakukan pencegahan agar tidak terjadi hal yang serupa pada kita maupun keluarga kita. Baik sekali. Sebenarnya hari ini topiknya agak serem ya dok, betul. Buat saya. Betul. Nah, cuman di sekitar saya atau di sekitar teman-teman semuanya yang ada di rumah itu bingung dokter. Kok hari ini tiba-tiba tetangga saya, sekitar rumah saya, teman saya yang notabene terlihat sehat, ya pagi sarapan, siang ya bekerja dengan biasa, tapi tiba-tiba malam kolaps atau paginya kolaps dan bahkan tidak tertolong. Nah, kalau istilahnya nih dok di tetangga saya sekitar kita tuh, wah matinya dadakan nih atau kematian mendadak. Nah, dari sisi dokter apa sih dok definisi kematian mendadak terutama di usia muda ya, dari sisi dokter? Ya, sebelumnya memang ada pergeseran tren ya. Mungkin pada zaman dulu kala usia muda meninggal ketika berperang misalnya, atau mungkin makin ke sini banyak transportasi ketika kecelakaan. Jadi suatu hal yang memang tidak ada istilahnya penyakit nyata sebelumnya, tiba-tiba ada sesuatu yang berat terjadi, force majeure, akhirnya pasien itu atau keluarga tersebut tiba-tiba kehilangan nyawa. Nah, pada saat ini yang tren terjadi adalah pasien yang benar-benar kelihatan sehat, tidak pernah mengeluhkan apa-apa, tapi tiba-tiba dikabarkan sudah meninggal dunia. Nah, untuk tingkat kematian mendadak mungkin sebenarnya karena zaman sosmed sekarang jadi lebih viral sebenarnya, tapi sudah ada dari dulu. Jadi kita bisa kita bisa mempersempit kemungkinan diagnosisnya menjadi dua hal. Yang pertama memang suatu hal insidental di luar pasien, misalnya adalah suatu kecelakaan kendaraan yang menyebabkan pasien meninggal mendadak di tempat, atau memang ada faktor di dalam diri pasien yang tidak terdeteksi. Nah, untuk organ yang paling vital di dalam tubuh memang ada dua yang saat ini menjadi nomor satu penyebab kematian, yaitu sistem kardiovaskuler dan otak. Karena sistem darah ini bersifat kontinu untuk memberikan nutrisi maupun memberikan asupan oksigen agar organ-organ tersebut tetap bekerja. Ketika ada dua hal yang terganggu di otak maupun jantung,
maka kejadiannya akan sangat impactful kepada tubuh pasien dan bisa menjadi suatu kelainan yang sangat mendadak. Nah, mungkin agak berbeda dengan organ lain ya. Misalnya mungkin karena misal paru ada gejala sesaknya dulu, ada batuknya dulu misalnya, yang nanti makin lama makin berat nafasnya, baru kemudian mungkin bisa henti nafas. Namun pada serangan jantung mungkin hitungannya menit. Pada stroke yang berat di bagian tertentu nanti kita jelaskan, itu juga dalam hitungan menit bisa tiba-tiba tidak ada. Nah, maka pentingnya yang pertama adalah faktor screening. Screening artinya kita menyadari ada faktor risiko apa di dalam tubuh kita tanpa menunggu usia tua, tanpa nunggu bergejala. Terus yang kedua adalah pentingnya untuk selalu menjaga kehidupan kita agar selalu menjaga pola hidup sehat, agar tidak saat bergejala kita baru sadar. Nah, dua hal itu tadi nanti akan kita bahas lebih dalam, tapi yang jelas kematian mendadak itu sendiri harus kita sadari dan mulai harus kita perhatikan betul karena saat ini bisa menyerang di skala usia. Bahkan stroke yang dulu trennya di usia 60-an, sekarang ya di usia 30 akhir, 30 awal itu sudah banyak. Iya, betul dokter. Apa namanya dok, kalau orang-orang tadi kan kita harus deteksi dini ya. Sebelum kita masuk ke deteksi dini, orang-orang kan nyebutnya memang tadi benar apa kata dokter ya. Salah satu penyebabnya di jantung. Orang-orang ngiranya itu memang ini meninggal jantung nih karena prosesnya kadang-kadang cepat sekali ya dok ya. Dan benar dok bergeser di usia muda sekali sekarang, usia mungkin kita ya dok. Iya betul. usia produktif. Betul, usia produktif. Benar nggak dok semuanya itu selalu melulu karena jantung? Atau ada faktor yang mungkin dokter bisa ceritakan ke kita semuanya dari sisi neurologis itu ada apa saja sih dok yang bisa menyebabkan kematian mendadak itu? Baik, pada pasien yang tidak pernah bergejala sebelumnya, tidak pernah ada keluhan, kalau misal ada suatu gangguan sistem, baik itu di jantung maupun otak yang memiliki sharing organ sama yaitu pembuluh darah, biasanya mereka memang ada suatu kelainan bawaan atau genetik. Contohnya yang paling sering adalah adanya aneurisma. Aneurisma itu suatu pelebaran pembuluh darah, bisa terjadi di pembuluh darah mana saja, tapi memang di otak lebih sering karena struktur pembuluh darah di otak itu lebih tipis. Nggak ada salah satu lapisan yang berbeda antara pembuluh darah di otak dan di luar. Ketika memang secara genetik dia memiliki suatu kecenderungan terjadi penggelembungan pembuluh darah, maka ketika ada satu momen tertentu, ada satu titik regang yang terlewati sehingga pembuluh darah tadi menjadi rupture atau pecah, maka akan terjadi kerusakan yang spontan. Ada perdarahan spontan yang bisa merusak organ di sekitarnya. Nah, kebetulan kalau misal terjadi kerusakan di otak, terutama bagian yang paling penting dari otak yaitu adalah area batang otak, maka pusat kesadaran terganggu, pusat pengaturan pernafasan, pusat pengaturan jantung juga akan terganggu. Sehingga ketika ada hal tersebut, maka tingkat mortalitas atau kematiannya akan sangat tinggi. Betul. Dan itu mendadak secara cepat sekali ya dok? Betul, mendadak sangat cepat sekali. Kalau orang awam nih dok, saya pun kalau cepat nih mikirnya pasti jantung ya. Ternyata kalau memang perdarahannya masif dan di posisi-posisi yang memang vital itu mendadak dan cepat ya dok hitungannya. Nah, betul. Tadi tentang aneurisma sudah sedikit dijelaskan yang tadi dari faktor genetik. Nah, saya pernah mendengar salah satu kematian mendadak juga dari itu dok, sudden unexpected death in epilepsy. Iya betul. Itu apa sih dok? Oh iya, kalau kita nyebutnya SUDEP ya. Jadi ada kematian mendadak pada pasien yang memang sudah memiliki bakat epilepsi atau sudah terdiagnosis epilepsi. Karena ketika pasien mengalami epilepsi akan ada elektrabilitas atau kejutan listrik yang sangat besar di otak sehingga fungsi otak tidak menjadi sinkron. Nah, akibatnya seluruh fungsi otak yang tidak sinkron tadi menyebabkan pengaturan organ di bawah otak seperti pernafasan, jantung, kontraksi otot itu semua terganggu. Seperti misalnya harusnya kita bisa bernafas dengan tarik nafas dan buang nafas secara ritmis. Nah, ketika tidak ada yang mengatur, maka gerakan spontan tarik dan keluar nafas itu juga tidak bisa terjadi dengan baik ya. Akibatnya tidak ada usaha untuk bernafas yang nyata. Yang kedua, ketika kita harusnya menghindari adanya masuknya suatu organ, masuknya suatu benda ya ke organ pernafasan, misalnya air liur kita sendiri aja.
itu secara otomatis biasanya ditutup oleh suatu struktur namanya epiglotis di dalam kerongkongan. Tapi ketika terjadi suatu kejang dan terjadi hal yang penutupan dari saluran pernapasan akibat lidahnya tertutup atau fungsi menelannya yang terganggu, maka sesuatu yang di dalam mulut kita, bisa itu makanan yang sedang serangan epilepsi ketika makan, atau mungkin air liur yang banyak, itu bisa langsung menutup pernafasan. Nah, itu juga bisa menyebabkan pasien tiba-tiba meninggal mendadak. Ya, itu memang harus sebaiknya istilahnya dihindari ya, dengan cara mengontrol rutin epilepsinya agar tidak sering kejang dan kejadian SUDEP tadi tidak muncul kembali. Gitu ya dok ya. Berarti selain memang kalau kematian mendadak karena aneurisma otak tadi, itu ada yang namanya SUDEP tadi ya dok? Ya, betul. Nah dok, dokter pernah tidak menangani atau ada contoh kasus nih yang dokter pernah tangani yang berhubungan dengan kematian mendadak tapi di sistem syaraf dok? Oke. Mulai akhir-akhir ini agak sedikit banyak ya, karena memang ada dua hal ya. Yang pertama mungkin masyarakat juga semakin aware untuk segera membawa ke rumah sakit. Betul. Terus sehingga pasien-pasien tadi yang mungkin agak telat ditangani di rumah, akhirnya bisa sempat dibawa ke rumah sakit. Beberapa yang saya tangani ada 2 pasien usia 30 awal. 30 tahun dok. 30 tahun awal dengan pola hidup ternyata yang kurang sehat. Jadi tidak selalu faktor genetik ya. Ada pola hidup yang tidak sehat, beliau bekerja shift malam rutin. Dong. Ya betul. Shift malam rutin dengan kualitas istirahat yang kurang baik, dengan habit merokok ketika shiftnya, sehingga dia mungkin ya untuk memacu agar tidak mengantuk, akhirnya mungkin bisa tidak terkontrol untuk pola merokoknya. Badannya tidak gemuk memang ya, tapi memang pola istirahatnya sangat kacau, dan setelah kita lakukan pemeriksaan ada perdarahan otak yang cukup berat ya. Dan kebetulan kejadiannya ketika sedang makan di tengah malam. Nah, kebetulan makannya itu adalah suatu makanan instan yang tinggi kalori dan tinggi natrium, tinggi garam. Saat kejadian pun bahkan masih memegang mangkok yang berisi makanan instan itu tadi. Nah, jadi tiba-tiba mendadak langsung kita cek tensinya 200 lebih, dan saat kita lakukan scan kepala ada perdarahan otak yang cukup besar. Ternyata memang riwayatnya sudah diketahui tensi tinggi, udah dalam 2 tahun, padahal usia masih 30 awal. Dok, ya. ini. Akhirnya karena lokasinya di batang otak, waktu itu kita sudah memberikan penanganan maksimal, hendak kita rujuk tapi tidak tertolong pasiennya. Yang satu lagi dok, itu kan tadi usia muda ya. Iya betul. Kita tidak menyangka kalau usia muda itu sudah hipertensi karena lifestyle, padahal tadi hitungannya nggak gemuk ya dok? Nggak gemuk ya, tidak kelihatan dari luar. Berarti kan memang tetap pemegang utamanya salah satunya lifestyle ya lifestyle, dok? Betul. Kalau yang satu lagi dokter, bisa diceritakan buat sharing, buat saya juga sebagai pengetahuan nanti pencegahan ke teman-teman semuanya. Yang terkait dengan bawaan genetik berarti ya? Oke. Ada juga pasien yang masih usia muda, usianya masih di bawah 20 tahun bahkan. Di bawah 20 ini dok? Usia masih 18-an. Kejadian pertama dia kejang saat lulusan SMA. Jadi dia hendak daftar kuliah, tidak pernah ada riwayat kejang sebelumnya. Ternyata ditemukan tiba-tiba kejang. Tiba-tiba kejang pertama masih dibiarkan di rumah karena merasanya itu adalah suatu dari keluarga ya. Merasanya suatu hal kecapean aja dalam tanda kutip. Kejang berulang dalam jangka waktu 1 bulan bisa 3-4 kali, akhirnya dibawa ke dokter saraf. Setelah itu kita cek, ternyata memang ada suatu perdarahan di bagian tepi otak. Nah, bedanya kalau bagian di batang otak memang dia langsung mengganggu kesadaran. Jadi ternyata ada perdarahan tertentu yang tidak langsung mengganggu kesadaran. Nah, tapi sama, akarnya adalah adanya perdarahan otak. Betul. Dan ketika cek ada bagian di tepi namanya bagian temporal, di mana biasanya gejalanya adalah ada gangguan komunikasi. Pasien mendadak sering lupa, sering pikun, gangguan konsentrasi. Setelah kita cek, ternyata memang ada perdarahannya. Nah, untungnya segera ditangani, terus kita lakukan pemeriksaan lanjutan dengan MRI, kita rujuk waktu itu. Dilakukan pemeriksaan advance seperti pemeriksaan DSA namanya, jadi semacam kateterisasi pembuluh darah di otak. Ditemukan adanya suatu malformasi atau kelainan bentuk pembuluh darah
dan kemudian dilakukan penutupan dari operasi minor. Jadi tidak dibedah terbuka ya, tapi di operasi minor dipasang semacam selang dari pangkal paha, terus dilakukan pengeleman menggunakan embolisasi sehingga kelainan pembuluh darah tadi bisa tertutup. Nah, akhirnya pasiennya alhamdulillah bisa selamat. Iya, betul. Tapi itu tadi ya deteksinya dari keluarga agak telat awalnya, tapi untungnya segera dibawa berobat. Itu bisa sedikit istilahnya mengurangi resiko kematian yang akan dihadapi ke depannya. Yang kasus ini termasuk hitungannya genetik ya, Dok ya? Betul, hitungannya adalah usianya genetik. masih muda sekali, teman-teman. Betul. 20 tahun ya. 20 tahun. Nah, ternyata ini ada satu informasi tambahan untuk genetik itu paling mudahnya untuk kita mengenali sebelum ada gejala adalah ada keluarga terdekat kita yang mengalami hal serupa. Oh iya. Betul. Jadi kita penting ya mengetahui, mengetahui mungkin entah saudara kandung atau mungkin satu tingkat di atas kita, entah bibi atau mungkin paman memiliki kejadian serupa. Nah, itu bisa kita periksakan ke dokter saraf atau dokter umum pun juga boleh untuk melakukan screening. Kira-kira punya faktor risiko apa enggak untuk terkait kejadian stroke mendadak itu tadi. Dokter, tadi kan dokter sudah sedikit menjelaskan soal deteksi awalnya. Nah, sebelum kita masuk ke pencegahan nih, Dok. Karena kan pencegahan perlu ya dimanapun atau apapun penyakitnya, tetap paling utama itu pencegahan. Nah, tanda-tanda awalnya, dokter, biar maksudnya keluarga dan sekitarnya tuh aware, biar tidak masuk ke, kalau tingkat kematiannya kan semakin tinggi, ini kan mengejarnya waktu ya. Iya, betul. Nah, kita tuh sebagai orang awam, tanda-tanda awal apa yang mungkin diderita atau dirasakan atau kita tuh bisa tahu, oh ini gawat nih, harus masuk ke IGD segera, masuk ke rumah sakit segera. Itu tandanya gimana ya, Dok? Oh iya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita cermati ya terkait dengan mungkin ada tanda-tanda di gangguan sistem pembuluh darah. Nah, karena kita melibatkan organ yang cepat terganggu ketika pembuluh darahnya terganggu, yaitu jantung dan otak. Pada jantung biasanya lebih mayor ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan aliran darah itu gejalanya cukup ketara seperti rasa sesak, rasa nyeri yang tembus dari dada ke punggung, adanya rasa nyeri dari dada menjalar hingga lengan sebelah kiri, ada gejala-gejala mudah lelah. Itu perlu kita screening, perlu kita screening apakah memang ada faktor risiko di daerah jantung ya. Terus yang kedua, untuk faktor risiko di daerah otak, nanti kita bisa menyebutnya sebagai defisit neurologi. Artinya ada gangguan di sistem saraf, sistemnya bisa vokal, lokal, atau general. Nah, untuk yang vokal atau lokal paling sering biasanya adalah adanya kelemahan anggota gerak yang biasanya menetap ya dalam jangka waktu lebih dari 24 jam. Nah, disertai bisanya ada gangguan sensoris, misal kesemutan, rasa tersetrum separuh badan ya, yang menetap ya. Jadi kalau misal hanya beberapa menit saja mungkin bisa karena gangguan sesaat seperti kram otot ya, atau ada berkat benturan misalnya. Tapi kalau gejala itu menetap lebih dari 24 jam, nah ini kita harus waspada. Terus yang kedua adanya gejala defisit yang terkait dengan sistemnya yang hipereksitasi atau yang dipacu berlebihan. Contohnya misal tiba-tiba muncul kejang. Dimanapun ya, bisa kejang sifatnya salah satu lengan atau kaki, atau kejangnya sifatnya kelonjotan semua badan. Nah, terus yang ketiga adalah nyeri kepala yang sifatnya tidak umum. Nah, contohnya adalah nyeri kepala yang pertama kali dirasakan langsung berat. Rata-rata kita menyebutnya seperti tersambar petir atau thunderclap headache. Nah, itu nggak pernah nyeri kepala, sekalinya nyeri kepala langsung berat. Nah, itu kita harus waspada. Karena itu bisa aja suatu pecah pembuluh darah yang bisa menyebabkan kematian yang bisa berat pada pasien perdarahan subarachnoid namanya. Nah, terus yang keempat kita juga bisa melihat dengan adanya gangguan penglihatan. Jadi tidak semua gangguan penglihatan itu tidak berbahaya. Kadang ada orang yang meremehkan, oh ini mungkin perlu kacamata, atau ini mungkin rabun aja. Oh tapi ternyata ketika ada gangguan penglihatan di mana matanya itu gelap separuh, atau lapang pandangnya gelap mendadak dua-duanya, dan kemudian mendadak betul, dan kemudian nanti dalam 24 jam kok dia belum perbaikan, nah itu sebaiknya diperiksakan ke dokter saraf untuk mengetahui ya, karena pembuluh darah di retina atau di mata itu juga kadang menjadi salah satu tanda awal sebelum terjadinya stroke yang berat. Baik dokter, tadi kan dokter sudah menjelaskan kapan yang gawat, kapan yang memang bisa
tidak langsung dibawa ya dok. Betul. Maksudnya gini dok, kita untuk memilihnya terkadang apa ya dok, di sekitar tuh untuk memilah-milah ini masuk di gawat darurat atau untuk memilah-milah kasusnya ini besok sajalah di poli. Itu batasannya gimana dok? Oke. Untuk tanda defisit neurologi ya, kalau misal memang menetap lebih dari 24 jam, memang sebaiknya diperiksakan ke dokter saraf. Nah, untuk tingkat kegawatannya nanti kita bisa mencocokkan ya dengan beberapa panduan. Misalnya adalah panduan 144 penyakit ya dari BPJS itu bisa untuk menjadi acuan kita. Apakah memang pasien ini menjadi salah satu gawat darurat yang ditangani di unit gawat darurat atau UGD atau bisa untuk dirawat jalan. Nah, salah satunya adalah kejang ya. Kalau misal memang terjadi kejang apapun itu ya, itu boleh kita screeningkan ke dokter UGD maupun dokter umum untuk mengecek. Kalau kejang itu sifatnya vokal, biasanya memang kita amati dulu, tidak langsung dirawat atau mungkin tidak langsung mendapat penanganan di UGD saat itu juga. Tapi kalau sifat kejangnya general, kelonjotan semua sampai kesadaran terganggu, nah mungkin memang sebaiknya harus dibawa. Terus yang kedua adalah tingkat kegawatan dari kelemahan anggota gerak. Jadi kelemahan anggota gerak tadi itu bisa terjadi di bagian mana saja, dalam onset waktu kapan saja. Ketika terjadi dalam 7 hari pertama, jadi kelemahan gerak yang mendadak dalam waktu 7 hari pertama, itu masuk dalam fase akut atau fase gawat dari gangguan pembuluh darah yang kita sebut sebagai stroke. Itu memang sebaiknya dilakukan perawatan segera dan dilakukan pemeriksaan awal, namanya CT scan kepala. Tapi kalau ketika kelemahannya tadi sudah lebih dari 7 hari, mungkin bisa dikontrolkan ke rawat jalan terlebih dahulu. Jadi kita lihat dulu. Kecuali kejadiannya terjadi di gangguan tulang belakang. Contohnya misal pada pasien pasca kecelakaan yang ada kelumpuhan, nah itu mungkin memang sebaiknya segera juga dibawa ke dokter spesialis atau ke UGD juga boleh. Betul. Tadi menambahkan ya dok ya, tadi kan dokter bilang kejang vokal sama general. Untuk teman-teman tahu kalau kejang vokal itu yang umamanya salah satu aja ya dok, umamanya bisa tangan atau yang hitungannya kayak cuman mata melirik-lirik. Bisa. Cuman kayak kedutan itu masih ada. Kalau kejang general tuh yang full semua kayak kelonjotannya dok ya. Nah dok, tadi kan dokter menyinggung di nyeri kepala nih. Terkadang saya pun itu nyeri kepala loh dok. Cuman mau membedakannya ini bahaya nih atau ini manifestasinya nanti jadi nyeri kepala tuh pusing. Salah satunya tuh saya kadang kan nyeri kepalanya separuh sini bawah. Nah, kadang dok gejala aneurisma balik tadi seperti yang tadi itu kan salah satunya nyeri kepala. Betul. Nah, kita mau membedakan nyeri kepala yang biasa saja atau nyeri yang kepala ini nanti jadinya akan bahaya. Kan kadang kita sudah overthinking ya dok? Betul. Salah satunya saya sih overthinking. Bedanya itu gimana dok? Oke. Jadi nyeri kepala itu kan nanti dibagi menjadi 2 ya, nyeri kepala primer dan sekunder. Primer artinya tidak ada penyebab khusus lain, itu dibagi lagi menjadi 3, ada penyakit jenis migrain, ada tension type headache, sama satunya adalah cluster headache. Nah, 3 penyakit ini memang kapasitas awalnya di dokter umum ya untuk mengenali dengan beberapa tanda-tanda khas yang ada di migrain, tanda nyeri kepala tipe tegang maupun cluster headache. Sedangkan kalau nyeri kepala sekunder itu biasanya ada kausanya yang nyata. Bisa pasca trauma, infeksi di dalam otak, perdarahan otak, atau yang paling berat misalnya ada tumor. Nah, untuk membedakan yang paling mudah kita mengenali red flag atau tanda bahaya yang muncul ketika nyeri kepala itu ada. Misalnya yang pertama adalah nyeri kepala yang pertama kali dirasakan langsung berat. Yang seperti tersambar petir, jadi dia dipakai istirahat, sudah diberikan obat yang standar ya seperti paracetamol atau ibuprofen, tapi tidak berbaikan sampai mengganggu aktivitas, jadi pasien tidak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kita harus curiga yang pertama. Yang kedua adalah nyeri kepala disertai penurunan berat badan yang kontinu ya.
Betul. Jadi misal dia nyeri kepala terus-terusan berbulan-bulan, misalnya berat badannya makin turun, makin kurus. Nah, itu perlu kita screening. Terus yang ketiga, nyeri kepala disertai demam yang sangat tinggi. Nah, itu juga bisa kita screening, apalagi disertai adanya kaku bagian leher. Nah, kalau itu muncul, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan karena takutnya ada suatu infeksi di dalam kepala. Terus yang keempat adalah nyeri kepala disertai dengan gangguan defisit neurologi vokal. Contoh, nyeri kepala disertai kelemahan anggota gerak, nyeri kepala disertai kesemutan separuh badan, nyeri kepala disertai gangguan penglihatan atau buta mendadak. Nah, itu juga harus sebaiknya kita bawa. Terus yang terakhir adalah biasanya nyeri kepala pasca kejadian benturan di kepala. Nah, itu harus diperiksakan ya. Misal jatuh dari kendaraan tidak menggunakan helm. Kadang ada yang namanya lucid interval ya. Jadi pasien awalnya tidak sadar, terus kemudian sadar kembali, tapi kemudian kok tiba-tiba tidak sadar kembali. Nah, itu harus malah segera dibawa ke pusat kesehatan. Jangan merasa, oh tadi sempat pingsan tapi udah sadar lagi kok. Sekarang mungkin tidur aja. Nah, itu rata-rata malah kelewatnya di situ. Iya. Yang itu langsung ke IGD ya, Dok? Betul nih, kalau ada muncul 5 hal tadi yang saya sebutkan bisa dibawakan ke UGD segera. Oke, dokter. Tadi agak melenceng sedikit karena enggak apa-apa. namanya salah satunya juga di nyeri kepala ya, Dok. Iya. Nah, Dok, masuk di pencegahan nih, Dok. Oh iya. Mungkin kalau kita mikir kalau genetik itu ya sudahlah, wong sudah genetiknya seperti ini. Nah, selain genetik juga kita kan harus ada pencegahan. Nah, pencegahan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah, keluarga yang mungkin bisa minimal tapi impact-nya buat kita itu bisa sampai berkelanjutan. Itu gimana, Dok? Ya, baik. Jadi untuk pencegahan memang ada faktor risiko yang bisa kita rubah dan tidak kita rubah ya, atau yang bisa dimodifikasi atau tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi contohnya memang tadi ya bawaan genetik. Karena kita tidak bisa memodifikasi genetik kita, mungkin kita lebih aware aja. Yang pertama kita memang untuk mencegah itu kita mengenali dulu silsilah keluarga kita, apakah ada yang memang riwayat kematian mendadak, atau riwayat sakit jantung di usia yang muda, atau riwayat sakit stroke di usia yang muda. Kalau misalnya ada, tidak salah kita untuk berkonsultasi saja dengan dokter umum maupun dokter spesialis, saraf untuk kita asesmen lebih lanjut apakah memang memiliki faktor risiko yang sama. Terus yang kedua adalah faktor risiko yang tidak bisa dirubah ya. Itu ada usia. Jadi semakin tingginya usia kita, maka umur organ, hormon juga nanti akan berubah. Maka semakin mudah kita untuk mengenali dan melakukan pencegahan pola hidup sehat, maka lebih baik. Terus selanjutnya adalah pola yang tidak bisa dirubah itu jenis kelamin ya. Laki-laki dan wanita ternyata memiliki sharing faktor risiko genetik yang berbeda. Contoh pada pasien-pasien dengan aneurisma itu biasanya lebih cenderung terjadi pada usia wanita, pada jenis kelamin wanita. Walaupun laki-laki juga ada, tapi secara epidemiologi memang wanita lebih sering. Nah, karena hal itu maka nyeri kepala pada pasien perempuan memang kita harus lebih waspada ya, untuk istilahnya mengasesmen lebih lanjut. Nah, selanjutnya masuk ke faktor risiko yang bisa kita kendalikan. Nah, yang utama adalah yang pertama tetap proporsi tubuh ya, atau BMI. Nah, karena BMI ini menjadi salah satu gambaran umum tanpa kita lihat istilahnya hasil labnya, dengan melihat BMI-nya saja mungkin kita bisa memprediksi, oh orang ini mungkin masih dalam tubuh yang fit, yang ini unfit ya. Jadi kita menjaga BMI normal, variasinya macam-macam ya, dari panduan ada yang angka 19 sampai 24, ada yang sampai 26 ya. Tapi kalau dari panduan kan mungkin di atas 29 baru dikategorikan obes. Tapi mungkin sebaiknya kita menjaga BMI-nya di bawah 26 untuk tren-tren akhir ini. Dari penelitian terbaru memang idealnya kita di bawah 26, di atas 20. Jadi range 20 sampai 26 BMI ini lebih aman. BMI itu body mass index ya. Jadi proporsi tinggi badan dengan berat badan. Nanti kita cek untuk pemantauan awal, kira-kira memang sudah porsi tubuh yang ideal apa enggak. Walaupun tidak menjamin ya pasien yang istilahnya kurus terus terhindar dari pasien penyakit juga enggak, tapi setidaknya hal tersebut lebih memperkecil peluang kita untuk mengalami penyakit-penyakit degeneratif. Yang kedua, kita menjaga pola hidup sehat dengan aktivitas rutin sesuai dengan panduan dari Kemenkes. Kita melakukan gerak aktif sekitar 15 sampai 30 menit dalam satu hari, 5 kali dalam satu minggu. Nah, kita murni menginvestasikan waktu kita untuk olahraga aerobik ya.
Bisa untuk jalan, bisa untuk senam atau bersepeda, tapi memang dikhususkan untuk olahraga. Jadi bukan sambil bersih-bersih rumah atau apa itu. Beda ya dok itu Beda ya? karena nanti kan pola pengaturan nafasnya, nggih, secara mindsetnya juga pasti berbeda, nggih. Benar. Karena mindset kita olahraga, mungkin hormonnya kita juga akan men-style untuk olahraga. Jadi 15 menit aja untuk jangka waktu 5 kali dalam seminggu itu biasanya memperkecil resiko penyakit metabolik. Nah, terus untuk faktor risiko yang lain tentunya ya, walaupun mungkin masih banyak pro dan kontra, tetap saya tim yang tidak mendukung adanya suatu merokok ya. Oke. Karena adanya suatu nikotin, tar di dalam rokok tadi tetap bisa memberikan cedera atau radikal bebas yang bisa melukai vaskuler atau pembuluh darah, baik itu di otak maupun jantung. Sehingga memang sebaiknya menghindari bahkan meninggalkan rokok. Betul. Oke. Tadi sudah disampaikan sama Dokter Befri Iya. pencegahannya dengan salah satunya olahraga dan jaga pola makan ya dok. Iya, Sekali betul. lagi kalau memang BMI kita di atas 26 atau bahkan masuk obes Obes, itu ya, juga betul. jadi salah satu faktor resiko yang memperberat terjadinya penyakit ya Penyakit, dok. betul. Dan kurus saja belum tentu sehat, apalagi Betul. yang apalagi yang gemuk. ya dok. Betul. Nah dokter, ngomong-ngomong soal tadi masuk Iya. olahraga ya dok. Ini sekarang kan memang trennya olahraga Iya, dok. iya, betul. Banyak sekali tren olahraga yang lagi ngehits nih. Hits, betul. Batasan olahraga terutama dok iya. untuk orang-orang dengan aneurisme, Iya, paham. orang-orang yang dengan tekanan darahnya cenderung tinggi ini, Iya, karena kan kalau tekanan darah sama aneurisme cenderung tinggi, dia kan resiko untuk terjadi kematiannya juga takutnya nanti pembuluh darah pecah dan segala macam. Betul. Batasan olahraga yang memang tidak disarankan itu seperti apa dok? Untuk olahraga karena saking banyaknya ya variasi olahraga bisa untuk bersepeda, berjalan, bahkan apa istilahnya ya yang sekarang yoga yang mungkin tidak gerakan yang heboh aja itu termasuk olahraga sebenarnya. Yang kita amati sebenarnya adalah denyut jantung ya atau heart rate. Nah, maka apalagi zaman sekarang ya sangat disarankan untuk punya semacam smartwatch ya. Karena kan makin kesini juga makin murah, bukan suatu hal yang membebankan ya untuk investasi di bidang kesehatan dengan punya smartwatch. Kita untuk memantau variabilitas dari denyut jantung kita ya. Kan normalnya orang itu denyut jantungnya 60 sampai 100 ya maksimal. Nah, biasanya kita mau mulai bertahap tuh berapa persen kenaikannya dari denyut jantung rata-rata. Nah, ada yang 120%, ada yang 140% ya. Itu nanti sambil kita cocokkan sama gejala di dalam tubuh, nggih. Rata-rata itu 140 sampai 150% dari heart rate awal itu sudah maksimal biasanya. Itu udah maksimal. Iya, biasanya rata udah maksimal untuk pasien-pasien yang sudah memiliki faktor risiko ya. Betul. Apalagi kalau sebelum mencapai itu sudah bergejala seperti mau pingsan, pernafasan tidak teratur, terus kaki tangan terasa dingin. Nah, itu mungkin sebaiknya memang sebelum mencapai titik denyut jantung maksimal juga harus sudah istirahat sebenarnya. Betul, dok. Tapi memang itu sifatnya tailor made ya. Artinya setiap pasien satu dan lain berbeda. Betul, karena tergantung dari derajatnya dan faktor metabolik lain seperti profil lipidnya atau gula darahnya itu juga bisa mempengaruhi dari pasien, gitu. Jadi kita harus mencari tahu kira-kira batas denyut jantung maksimal kita berapa. Nah, kalau kecuali atlet mungkin bisa sampai 2 kali lipatnya, beda agak berbeda. Nah, tapi kalau untuk pasien-pasien yang mesti atlet pemula atau apa itu jangan terlalu memaksakan. Kita sibuk lari di Kridosono ya, itu sering banyak banget ada yang lari, ada yang jalan macam-macam. Saran saya tetap menggunakan smartwatch ya untuk memantau monitor denyut jantung. Jadi ketika denyut jantungnya naik, hampir 1,5 kali lipat atau bahkan 2 kali lipat dari denyut awal sebelum latihan, nah itu mungkin harus agak waspada, betul. Oke. Wah, keren sekali dok. Agak serem. Nah, dokter, sebelum akhir nih, kan sekarang kan memang lagi eranya di deteksi dini atau pemeriksaan yang kesehatan gratis, apalagi dari program pemerintah. Saya memang bagus itu setuju dok, karena kadang awam kita tuh kalau tidak diperiksa dulu kadang acuh ya sama kesehatan. Dok, apa saja sih dok pemeriksaan atau deteksi dini yang bisa kita periksakan untuk mencegah
istilahnya perdarahan atau Oke. mencegah penyakit biar tidak semakin parah. Oke. Itu yang penting kita tuh harus periksa apa sih, Oh Dok? iya, oke. Karena terkait dengan screening faktor risiko metabolik ya. Betul. Metabolik itu artinya adalah beberapa fungsi organ yang nanti bisa membantu atau justru malah merusak tubuh kita. Iya, Nah, betul. jadi memang harus kita screening atau kita akan deteksi. Yang paling simpel yang pertama tetap proporsi tubuh. Jadi kita mengecek tinggi badan maupun berat badan itu sangat sederhana ya, bisa kita lakukan setiap hari. Terus yang kedua untuk di dalam darah yang terkait dengan faktor risiko pembuluh darah itu yang pertama adalah gula darah. Gula darah. Baik itu puasa maupun sewaktu bisa kita lakukan pemantauan. Yang kedua adalah profil lipid. Nah, profil lipid ini ada 4 jenis ya, karena dia ada fungsinya masing-masing. Pertama adalah kolesterol total, yang kedua adalah trigliserid, yang ketiga adalah kolesterol LDL namanya, low density lipoprotein, yang keempat adalah HDL atau high density lipoprotein. Untuk nilai kolesterol, trigliserid maupun LDL memang sebaiknya lebih rendah dari acuan normal. Sebaliknya, kalau nilai HDL itu justru lebih tinggi lebih baik. Karena fungsi dari HDL dan LDL serta kolesterol itu berkebalikan ya. Ketika LDL itu mengirim pemecahan kolesterol dari liver ke pembuluh darah, sebaliknya HDL akan mengirim dari pembuluh darah kembali ke liver untuk dimetabolisme. Jadi semakin sedikit yang dikirim pembuluh darah, maka pembentukan plak aterosklerosis atau sumbatan darah tadi akan lebih kecil. Nah itu mungkin yang sebenarnya bisa benar-benar mengganggu pembuluh darah ya. Tapi biasanya ditambah kelengkapan lain, bisa untuk mengecek asam urat, fungsi ginjal, gitu. Tapi untuk fungsi ginjal memang tidak wajib ya, apalagi tidak ada faktor risiko yang pertama muncul tensinya juga tidak tinggi atau tidak ada konsumsi obat-obatan maupun suplemen jangka panjang. Mungkin sebenarnya tidak wajib untuk dilakukan pemeriksaan. Dok, terakhir nih, saya kepo aja nih. Sebelumnya saya pernah tahu ya atau pernah seliweran ada yang bilang kalau melakukan pemeriksaan rutin itu kan setahun sekali ya untuk tahu kesehatan kita tuh bagaimana. Nah, ada selentingan ada yang pernah bilang minimal kamu itu periksa kepalanya, maksudnya entah di CT scan atau MRI atau apa. Nah, perlu nggak dok pemeriksaan seperti itu biar kita tahu ada apa sih di sini, butuh rutin atau harus bagaimana? Dok? Oh ya, oke. Untuk pemeriksaan advance ya, pemeriksaan lanjutan seperti imaging atau pencitraan di kepala, itu sebenarnya tidak berdasarkan untuk screening, kecuali memang ada faktor risiko. Nah, pada pasien yang mungkin dalam kondisi fisiknya baik, tidak menjadi salah satu general check up umum ya. Tapi ketika dia ingin mengetahui, sebaiknya memang kita konsultasi dulu terhadap dokter, karena CT scan maupun MRI terdapat radiasi ya yang bisa mungkin mempengaruhi fungsi yang seharusnya tidak terganggu. Nah untuk CT scan sendiri itu pemeriksaan awal yang mungkin mudah digunakan ya karena di tiap kabupaten ada bahkan sekarang itu utamanya pada pasien stroke itu kita hanya memprediksi kira-kira dia perdarahan atau tidak. Tapi tidak menggambarkan secara utuh, oh ini penyebab utamanya ini memang tidak bisa nyata ya dari CT scan. Untuk MRI memang akan lebih detail untuk mengetahui, tapi memang di kabupaten atau di daerah tidak semua ada. Dan pemeriksaannya juga agak relatif mahal kalau misalnya dilakukan sendiri. Jadi ketika tidak ada faktor risiko genetik, faktor risiko gangguan pola hidup atau mungkin gangguan metaboliknya, sepertinya kok tidak perlu dilakukan. Tidak perlu ya, betul, betul dokter. Nah, teman-teman itu biar kita tahu, kita harus tahu silsilah penyakitnya apa, itu penting sekali ya dok ya. Nah, terima kasih banyak dokter, sudah sharing banyak insight yang luar biasa. Mungkin sebagai penutup nih dok, untuk pesan khusus untuk teman-teman di rumah pendengar kita tuh ada pesan khusus yang dari dokter nggak dok? Oh ya oke. Mengingat sekarang ya fasilitas kesehatan makin maju, terus kemudian zaman sosial media, maka isilah feed Instagram dan TikTok Anda dengan info-info kesehatan. Ya. Jadi jangan cuma like info-info entertainment, tapi kalau bisa isilah dengan feed Instagram Anda dan TikTok Anda itu dengan info-info kesehatan. Karena nanti sedikit banyak ya ketika kita scroll media sosial di mana waktu kita habis di sana,
kita setidaknya selalu ter-aware, selalu teringatkan kalau kita harus menjaga kesehatan apapun itu ya. Boleh apa istilahnya yang sederhana seperti dengan tadi ya aktivitas fisik yang 15 menit dalam sehari, dalam 5 kali dalam seminggu, atau seperti yang advance. Oh, kita sekarang ada program loh cek kesehatan gratis. Nah, mungkin tidak semua orang tahu, tapi jadi dengan memfollow info-info kesehatan tadi di HP kita, insya Allah kita akan jadi lebih aware terhadap kesehatan kita. Itu aja. Sekali. Siap. Ya, terima kasih banyak dokter. Nah, sekali lagi kematian mendadak itu tidak pilih usia ya dok. Betul. Tapi kalau dengan kesadaran, deteksi dini, kita itu bisa mencegah banyak hal yang terjadi. Oke. Terima kasih banyak dokter. Sekali lagi. Nah, sebagai penutup buat kamu yang di sana mendengarkan ini, semoga episode ini jadi pengingat kita semuanya atau dorongan untuk lebih peduli terhadap kesehatan kita sendiri. Nah, akhir acara jangan lupa follow podcast ini, share ke teman-teman atau saudara yang kamu sayangi semuanya. Semoga dengan adanya podcast ini bisa memunculkan podcast-podcast dari IDI selanjutnya dok, boleh dok? Amin. Ya, sekali lagi selamat Hari Bakti IDI ke-117, dokter berbakti untuk negeri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.